Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023, kami bersama rombongan mahasiswa sejarah peradaban Islam UIN Alauddin Makassar kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Bone, tepatnya di Museum La Pawawoi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana koleksi-koleksi yang ada di Museum Palaloi, mulai dari prasejarahnya, kemudian bagaimana pada masa kerajaan Bone, masa pra-Islam, kemudian bagaimana kerajaan Bone masa Islam, masa kolonial, dan pasca kemerdekaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Di Museum Lapawawai. Nah, jadi di hadapan teman-teman sekalian, ini ada rute atau arah-arah apa saja sih yang ada di Museum Lapawawai. Jenis koleksi apa aja yang ada di Museum Lapawawai. Nah, jadi di sini kita sebenarnya sudah membagi ke dalam 5 fase atau 5 pembagian koleksi yang ada di Museum Lapawawai. Dimulai dari koleksi tertua kami, ada koleksi prasejarah, ada juga koleksi kerajaan, tapi ini pra-Islam, lalu ada yang masa Islamnya, masa kolonial, dan yang terbaru itu ada pasca kemerdekaan. Nah, untuk pembagiannya sendiri kami mulai dari yang termuda sampai akhirnya berakhir di dalam itu yang tertua kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa pandu dari yang lemari yang pertama di sini. Ya. Oh iya, masjid. Oh ya, Masjid Tua Laungnya ya. Oke. Nah, jadi untuk vitrin yang pertama ini adalah koleksi dari pasca kemerdekaan. Jadi koleksi pasca kemerdekaan ini terdiri dari ketika Indonesia itu setelah merdeka. Artinya setelah merdeka itu sudah nggak ada lagi yang namanya kerajaan-kerajaan. Semua sudah mau dibaur menjadi NKRI. Nah, jadi di sini ada foto kunjungan dari Presiden Soekarno di salah satu rumah adat dari Bugis, namanya Bola Subie. Sekarang masih ada rumahnya. Dia letaknya di jalan dekat dari lapangan Merdeka. Ya, sekarang dia dijadikan sebagai tempat tenis meja, sekretariat tenis meja. Dari depan kita sudah bisa lihat kok bangunannya seperti apa. Dia enggak, ya. Jadi di sini kedatangan beliau di tahun 1957, beliau ingin mengajak ke dalam NKRI Bone-nya. Nah, saat itu Bone dipimpin oleh Andi Mapanyuki. Yang mana sih Andi Mapanyuki? Andi Mapanyuki yang ini. Jadi ini foto beliau 32. Raja Bone yang ke-32. Nah, jadi ini adalah prosesi waktu beliau diangkat menjadi Raja Bone. Ini adalah prosesi yang dimana terjadi diskusi untuk bagaimana sih Bone itu bisa berbaur menjadi ke dalam NKRI kayak gitu. Dan ini adalah foto di mana beliau melakukan foto bersama juga di salah satu rumah adat di Bone juga. Polong Bangkeng. Di mana ini? Polong Bangkeng yang di Takalar. Ada orang Takalar? Iya. Iya, yang Takalar. Ada yang dari Takalar. Oh iya. Kebetulan ada turunan ke situnya juga. Oh, iya. Ya, Andi Mapanyuki. Kebetulan ini adalah rumah dari Andi Mapanyuki. Ya, ini masih asli, bangunan asli, dan sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya juga. Ya, ini bangunan asli dan warnanya masih sama. Paling kita perbaharui saja warna catnya, tapi warna dasarnya masih sama. Kayak gitu, warna putih dan hijau. Iya, kebetulan dia adalah bangunan bangunan Raja Bone, istana Raja Bone yang bukan lagi dari kayu. Kan pada dasarnya bangunan Raja Bone itu adalah bangunan kayu. Tapi dia sudah tidak lagi karena sudah ada campur tangan dari kolonial di dalamnya. Kayu ya? Sama. Tapi ada tiang-tiangnya. Iya. Pada umumnya memang istana raja itu memang terbuat dari kayu kayak gitu.
karena sempat ada beberapa insiden kemarin sebelum akhirnya dikembalikan ke sini, itu tiangnya sudah ini, nggak ada lagi, jadi sudah semi permanen untuk tapi tetap bangunan kayu, tapi ini sudah nggak punya tiang lagi. Rangkanya ini masih asli, Pak? Masih asli. Iya, jadi semuanya masih asli, kecuali mungkin ya kita tambah ornamen kayak penerang saja kayak gitu. Tapi kalau untuk bangunan ininya masih asli semua, dari semuanya strukturnya masih asli kayak gitu. Nah, jadi untuk koleksi yang pertama, koleksi di lemari pertama itu hanya membahas tentang kedatangan Presiden Soekarno di Bone untuk mengajak masuk ke dalam NKRI. Nah, kalau untuk yang koleksi yang di lemari kedua atau di vitrin kedua ini, nah ini adalah fase di mana terjadi peperangan atau fase perlawanan rakyat Bone terhadap Belanda. Kita tahu lah ya, kalau misalnya kedatangan asing itu pasti selalu disambut dengan peperangan oleh masyarakat setempat. Nah, di Bone itu terjadi beberapa kali peperangan. Ekspedisi penyerangan Bone atau perang antara Bone melawan Belanda itu dinamakan Perang Rumpakna Bone. Rumpakna Bone itu sebanyak 4 kali. Dan baru kalah di Rumpakna Bone yang keempat. Kayak gitu. Jadi selama perang Rumpakna Bone 1, 2, dan 3 itu ya masih istilahnya belum Bone itu belum ditaklukkan secara seutuhnya. Baru di keempat baru kalah. Nah, jadi di sini ada beberapa koleksi foto kekalahan dari Puata Andi Mapanyuki. Yang di sini di mana dia sudah ditangkap sebenarnya sama Belanda dan diturunkan kena kakinya tuh kena ini tembakan. Makanya dia digotong untuk dinaikkan ke dalam tanduknya. Ini salah satu foto yang diambil pada saat beliau mengasingkan diri di Ajangale. Ajangale. Nah, ini adalah foto pengasingannya dia, beliau yang ada di tengah. Kalau ini mungkin tidak terlalu kelihatannya. Jadi dia ada yang di tengah sebelum akhirnya diasingkan ke Bandung. Kayak gitu, iya. Dia diasingkan di Bandung dan meninggal di Bandung, lalu dimakamkan di Kalibata, Jakarta. Tapi tidak dikembalikan ke... Tidak. Iya. Jadi dia mati di perantauan. Kayak gitu. Mungkin baiknya kalau langsung ada sesi tanya jawab ya. Oh, ya, boleh. Sampaikan pertanyaan supaya langsung Iya, lebih ada feedback gitu ya. Betul. Mungkin ya adik-adik yang mau tanya silahkan tanya. Iya, silakan. Termasuk saya sendiri mungkin Ya. tanya itu Lapawawoi raja. Iya, Lapawawoi itu raja. Raja ke ke-30. Lapawawoi Karensigeri itu Raja Bone yang ke-31 sebelum 33. Sebelum Andi Mapanyuki, setelah Andi Mapanyuki. keistimewaan beliau sehingga dijadikan nama museum. Oke, jadi beliau itu sebenarnya awalnya kayak panglima perang. Panglima perang. Cuman karena kegigihannya melawan Belanda, akhirnya beliau dimakamkan pada saat itu, dimakamkan juga di Kalibata. Terus pada saat prosesi pemakamannya itu, istilahnya itu ada kayak prosesi di mana pemberian nama untuk daerah sini, untuk museum ini. Makanya pemerintah pada saat itu mengambil Lapawawoi karena bertepatan dengan upacara penguburan dari si Lapawawoi ini. Makanya diberikan nama Lapawawoi. Kayak gitu. Iya, tapi sebenarnya ini bukan rumah Lapawawoi ya. Andi Mapanyuki tadi. Makanya saya penasaran kok rumah harusnya yang punya hak kan jadi. Iya. Cuman karena mungkin. Ya tadi pemberian namanya tadi karena bersamaan dengan ini ya. Ada pihak ini. Ya. Kenapa? Rumpaknya Bone itu artinya runtuhnya Bone. Rumpak itu runtuh. Kenapa rumpanya Bone 1945 disebut rumpanya Bone yang keempat? Bukan, sebenarnya itu fase perangnya. Jadi ada fase perang Rumpakna Bone pertama itu di tahun itu ada Rumpakna Bone yang 83, yang ketiga itu 1859. Jadi itu lebih ke pembagian perang-perangnya. Kayak gitu. Iya, pembabakan waktunya. Nah, untuk yang di Rumpakna Bone yang keempat, kebetulan itu terjadi di tahun 1905. Seperti itu.
Jadi masyarakat temukan bumerang yang dipakai pada saat perang, ada pelurunya. Kalau ini sebenarnya lebih kepada koleksi yang kami temukan. Kebetulan kami melakukan pendataan juga di seputaran Kabupaten Bone. Kami temukan genteng dan batu bata yang asli, masih orisinil dari bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bone. Makanya kami masukkan di sini. Iya. Kalau ini ditemukan di mana, Pak? Ini? Di salah satu di daerah di Bone juga, daerah Bajoe sana. Baju dekat-dekat ya? Kebetulan memang kan daerah pelabuhan kan memang rawan untuk Oh iya, perang. pertahanan ini ya. Iya. pertahanan maritim. Dan di sana ada salah satu benteng juga, benteng Bajoe. Cuma sekarang sudah nggak ada lagi, sudah tinggal puing-puing. Kalau ini kan, oh ini. Itu tombak, sebenarnya itu kayak replika untuk peralatan perang saja. Ini replika asli ya? Ya, jadi sebagian besar koleksi di sini itu replika, tapi ada beberapa yang masih asli, kayak stempel kerajaan nanti, sama beberapa koleksi yang mungkin di sebelah sana nanti mungkin bisa Kalau saya. yang asli, Mm-mm. siapa yang pegang? Secara umum koleksi asli dari museum itu ada di museum ini apa namanya, Arajange, Museum Arajange. Iya, ada 2 museum sebenarnya, cuman satu nggak dibuka untuk umum karena koleksinya asli. Jadi dia diperuntukkan untuk apa namanya, ya kegiatan-kegiatan lebih ke yang besar kayak gitu. Misalnya kayak perayaan Hari Jadi Bone atau menyambut tamu-tamu kenegaraan kayak gitu. Dia baru dibuka, diajak masuk ke dalam untuk melihat koleksi-koleksinya. Ini replika semua ya? Iya, jadi di sini ada replika ya. Ya, itu tombaknya. Ini peralatan-peralatan perang untuk pada saat itu juga. Ada alameng, ada kalio, ada replika dari kerisnya kayak gitu. Tapi untuk keris aslinya ada di sana. Iya. Nah, ini silsilah. Salah satu yang menjadi ikon kami sebenarnya, karena kalau berbicara daerah Bone pasti identik dengan keturunannya, keturunan rajanya. Nah, jadi ini ada beberapa Raja Bone di sini, silsilah Raja Bone. Kita bisa lihat bahwa semua yang memiliki keterangan payung kuning itu adalah raja dari Bone. Terus ada beberapa dari Raja Bone atau keturunan dari Raja Bone yang juga menjadi raja atau penguasa di daerah-daerah lain. Iya, seperti yang kita bisa lihat pada keterangan di sini, yang payung merah itu Sombari Goa, artinya dia penguasa di Goa juga. Ada putih untuk yang di Luwu, hijau itu untuk Sopeng dan semacamnya. Tapi pada umumnya keturunan-keturunan Bone atau Raja Bone yang keturunannya paling banyak menghasilkan raja-raja di luar daerah itu pada pemerintahan Raja Bone Lapatau Matanatika. Karena pada masa pemerintahan beliau itu istilahnya itu banyak istrinya. Jadi dia melakukan penyebaran kekuasaan itu, hegemoni kekuasaan itu melalui jalur perkawinan. Jadi dia menikahi ratu-ratu dari kerajaan besar, lalu keturunannya nanti yang akan menjadi penguasa. Kayak gitu. Ini ada pertalian. Iya, ada pertalian dari Raja Bone dengan daerah lainnya kayak gitu. Nah, untuk ini lontara ini silsilah ya? Iya, maksudnya ini tadi adalah lontara ini, silsilah ini kami buat berdasarkan dari sumber dari ini. Makanya kami merujuk pada sumber-sumber ini. Nah, salah satu tadi sumber yang saya tunjukkan ke Bapak yang lontara Saka ini. Ya, lontara Saka atau Riolong Bone. Ini salah satu rujukan penting bagi kami juga kayak gitu. Ini yang salah satunya yang sementara kita cetak, dan ada beberapa yang ada di sana sudah ada juga. Sementara kita juga lakukan pencarian lagi koleksi karena lumayan banyak ternyata naskah-naskah. Bahkan beberapa naskah asli dari milik Bone itu masih ada di masyarakat pada umumnya, masih disimpan sama masyarakat. Itu yang perlu kita edukasi lagi bahwa bolehlah naskah-naskah yang kalian pegang itu berikan
penting dipegang oleh masyarakat, takutnya nanti kebakaran atau hilang atau makan rayap dan semacamnya. Mereka kan pasti nggak tahu bagaimana cara perawatannya. Nah, kayak gitu. Tradisional. Iya, jadi masih ada beberapa sama masyarakat pada umumnya. Biasanya masyarakat umum itu punya naskah karena keturunannya atau Iya, biasa diambil dari keturunannya. Kayak gitu. Ada beberapa diambil sama dari kakek-kakeknya dan semacamnya. Atau biasa ada juga titipan. aset. Iya. Kadang-kadang ya tradisi tidak bisa dibuka naskah kalau tidak misalkan potong ini, potong Iya, ini, yang seperti itu ya. Nah, salah satu tradisi kita dan bisa pikir berlaku juga di Bone. Iya, masih sangat kental sekali. Potong kerbau dan sejenis. Iya. Bahkan biasa tempat ini masih sering dikeramatkan oleh beberapa orang. Ada yang datang bawa sesajen. Biasa kami ini datang bawa sesajen dan semacamnya karena dianggap sebagai rumah raja gitu kan, makanya diinikan. Kalau ini foto Ini Andi Mapanyuki dan yang ini Arum Palaka. Ini sebenarnya kami mau copot dulu. Cuma belum kesempat mau copot, mau dipajang dalam satu ruangan khusus untuk koleksi foto-foto. Kami mau buat sebuah galeri foto sebenarnya. Nah, kalau yang koleksi di sini sebenarnya lebih kepada formasi pengibaran bendera untuk Hari Jadi Bone. Jadi formasi pasukan dari beberapa daerah yang ada di Bone. Jadi ini adalah foto, ini masih foto jadul ya, masih asli sebenarnya. Kalau kita bisa bilang ini koleksi asli. Jadi ini adalah beberapa foto koleksi bendera kerajaan yang ada di Bone. oh ini ada banyak benderanya, Iya, ada banyak sekali. tapi bendera aslinya masih ada. Untuk yang aslinya kita enggak punya, cuman kita punya satu bendera kami temukan di gudang sebenarnya, tapi dia sudah usang. Itu kami prediksi itu bukan asli, tapi Mendekati. iya, cuman agak lebih tua lah. Cuman kami belum pajang lah. Tapi replika benderanya ada. Ada. Dari lukisan-lukisan dan semacamnya ini adalah contoh gambar dari bendera-bendera kerajaan yang ada di Bone. Yang sekarang kita pakai kan yang ini ya, yang jangkar. Yang jangkar. Ini ya? Iya, Berarti ada banyak benderanya ya? ada banyak. Karena setiap daerah biasanya punya lambang bendera sendiri. Punya daerah-daerah kekuasaan tersebut. Iya, misalnya kayak ini kan, kalau misalnya kita lihat ini ada celak atau dia punya bentuk bendera sendiri. Di Samparaja ini yang punyanya Bone, betul, yang masih kita pakai sampai sekarang. Ada Tepu Talie, beda lagi bentukannya dan semacamnya. Kayak gitu, karena di daerah-daerah Bone itu punya kerajaan sendiri juga. Artinya di dalam kerajaan Ada kerajaan lagi, ada pemerintahan lagi, ya, ada pemerintahan lagi. seperti ada pemerintahan pusat, ada daerah. Iya, betul. Nah, yang ini yang asli ya. Nah, ini salah satu koleksi utama kami ya. Kami bilang sih primadona. Karena ini adalah koleksi asli yang kami punya. Ini adalah koleksi stempel kerajaan yang ada di Bone. Dan ada dua raja yang menggunakan stempel kerajaan ini pada masa Fatima Banrigau dan juga Lateli Tapu. Jadi ada dua raja Bone yang menggunakan stempel kerajaan ini. Dan kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, setiap urusan itu beda lagi stempelnya. Misalnya urusan pemerintahan pakai jenis stempel yang bentuknya seperti ini. Urusan kenegaraan pakai stempel yang jenis seperti ini. Kayak gitu. Dan untuk yang sampai sekarang kami belum berani untuk mencoba karena kami takut merusak kayak gitu. Nah, makanya kami mencoba untuk mencari gambar dari penggunaan stempelnya. Nah, kami dapat dari website resmi dari kolonial Belanda. Inilah contoh gambar dari cetakan stempel ini. Karena kalau misalnya kita pakai, kan ini kan mereka punya tekniknya sendiri ya. Maksudnya kita nggak bisa, ya kami takut jangan sampai tinta itu malah merusak nantinya. Apalagi ini kan istilahnya benda penting gitu ya. Nah, jadi kita nggak pernah melakukan pengecekan bagaimana sih yang cara pakainya dan semacamnya. Makanya bentukannya masih ini. Tapi kalau untuk penyucian atau
Islam. Nah, kalau kita lihat ini kan Islam. banyak kan. Iya, sudah ada pengaruh Islam di dalamnya. Dan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa Sepertinya jadi bahasa pemersatu. negara ya. Iya, bahasa pemersatu pada saat itu. Secara sederhana tidak mungkin bahasa dijadikan sebagai Iya. ya. Bahkan di naskah tadi di sana kan sudah ada pengaruh Islam di dalamnya. Dia bertulisan Lontara, tapi ada beberapa yang Arab di dalamnya. Sudah ada pengaruh Islam pada saat penulisan naskahnya. Mungkin ada beberapa yang kelihatan jelas bahwa ini tuh sebenarnya jenis stempel yang kayak ini, yang bentukan nanas, yang ini, yang di bawah, yang di ujung sana. Iya, Antara sekali nuansa keislamannya. iya. Cuman kita enggak apa ini bacanya. Ya, bacanya tagangan antara Bone dengan daerah luar. Nah, seperti yang ada di lemari ini itu ada beberapa koleksi dari beberapa negara. Misalnya ada dari Cina, ada dari Arab, ada dari Jepang yang di depan, dan ada yang dari Eropa yang di sebelah sana. Kayak gitu. Jadi semuanya punya ciri khasnya sendiri. Misalnya kalau kayak Cina kan sudah pasti jelas ya. Kalau misalnya gambar-gambar hewan kayak gitu. Iya, kalau Arab misalnya kalau kita lihat ini, kalau kita lihat secara saksama ini tuh kayak retak-retak dia. Kalau kita bisa cermati, dia kayak bentukannya agak retak-retak. Sebenarnya itu bukan retak, itu adalah teknik pembakarannya. Ornamennya memang ya. Iya, teknik pembakarannya. Jadi teknik pembakarannya di lokal. Kalau ini tadi adalah koleksi mancanegara, ini koleksi lokal. Jadi ini hasil gerabah dari masyarakat pribumi yang ada di Indonesia. Jadi ini ada gerabah, wanging. Jadi wanging ini sebenarnya lebih condong kalau misalnya tempat air, wadah air yang biasa dipakai ya untuk ini. Kecuali yang ini, dan ini saya masih sempat dapat juga di penjual Surabi. Ini masih ada mereka pakai. Nah, ini juga salah satu lemari yang paling banyak diminati karena di lemari ini ini apa namanya, menceritakan tentang Arum Palaka. Kita memang dedikasikan untuk Arum Palaka kayak gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, stempel yang khusus untuk Arum Palakanya. Stempel yang dipakai pada masa kerajaan. Iya, masih asli. Nah, ini adalah mahkota dari Arum Palaka, tapi ini bukan asli. Ini replika. Aslinya masih ada. Itu yang masih kami cari karena masih belum diketahui keberadaan dari mahkota ini. Jadi mahkota ini itu adalah mahkota yang diberikan oleh Belanda kepada Arum Palaka sebagai wujud persahabatan mereka karena membantu dalam perang Makassar. Iya. Nah, kalau di sini ini replika asli. Ini asli. Ya, ini benang namanya besi sikoi. Bukti persahabatan juga. Artinya kayak persahabatan antara Bone sama Belanda yang ikatan persaudaraan bahwa tidak akan putus hubungan persaudaraan ini. Makanya dia nggak bisa iya, asli. Dan biasanya yang di bagian ini, yang kuning-kuning ini tuh emas. Cuma mungkin sudah semakin ini kali ya. Makin pudar, akhirnya emasnya juga sudah mulai ini. Dan ini emas asli sebenarnya ini. Yang aslinya iya. Cuman kita enggak ada. Kalau koleksi yang di atas ini masih ada di museum. Iya, kebetulan ini adalah senjata dari Arum Palaka. Lamakawa ini adalah istilahnya badik yang berlapis emas. Dan koleksinya ada di Museum Arajang. Setiap tahun pasti dilakukan pembersihan. Kalau kita sebutnya Matompang Arajang pada saat Hari Jadi Bone. Jadi ada salah satu sesi dari Hari Jadi Bone itu pembersihan benda-benda pusaka kayak gitu. Ini adalah salah satu yang akan kita bersihkan, Lamakawa dan sejenisnya. Bahkan di Museum Arajang ini kita ada menyimpan rambut dari Arum Palaka. Masih ada, masih. Identifikasinya seperti apa bisa diyakinkan? Kalau identifikasi secara ininya
Ini bahwa itu rambut diambil pada saat Arum Palakanya, memang masih ada pada saat itu. Bahkan jubah yang dia pakai untuk berperang juga masih ada di sana. Tombak dan semacamnya. Nah, ini juga asli. Oh, asli nih. Ini asli. Ini apa ini? Ini adalah piagam penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Arum Palaka. Di dalam di dalam piagam ini itu bercampur bahasa-bahasa, ada beberapa bahasa di dalamnya. Ada bahasa Belanda dan juga Arab di bawahnya. Dan setiap tulisan yang tebal, kita bisa lihat ada yang tebal itu kan, itu menunjukkan nama wilayah yang ada di Bone. Beberapa di antaranya nama wilayah di Bone. Misalnya kayak Raja Palaka berarti dia menyebutkan Arum Palaka. Jadi Arum Palaka itu sebenarnya bukan nama orang ya, nama gelar. Arung artinya raja, Palaka artinya nama daerah di sini. Jadi raja dari Palaka. Namanya sebenarnya Lateritata. Iya. Ada Makassar, ada Sopeng, iya. Jadi banyak menunjukkan nama-nama daerah kayak gitu. Jadi piagam penghargaan. Ini tahun berapa kira-kira? 1672. Ini sudah masuk kategori naskah. Naskah. Sebenarnya klasifikasi dari naskah itu sendiri seperti apa? Naskah itu sesuatu yang mempunyai umur minimal 50 tahun sederhananya. Jadi ketika ia mempunyai, meskipun dia masuk dalam kategori piagam, tapi kan isinya masuk dalam kategori kajian naskah. Kalau memang klasifikasinya hanya sebatas umur dan semacamnya, berarti bisa juga dikategorikan sebagai naskah kayak gitu. Karena seperti kurang lebih piagam Jakarta, piagam Madinah itu sejenis dengan ini. Iya, berarti itu masuk naskah juga ya? Naskah. Oh ya, berarti dia bisa dikategorikan juga sebagai naskah. Iya. Iya. Naskah begitu karena kita lihat apa isi perjanjiannya. Iya. Meskipun ya kalau zaman modern dia lebih dikenal dengan istilah plakat. Oh, plakat ya. Benar. Kan plakat dalam bahasa kita, mungkin bahasa dulu beda lagi ya. Iya. Karena biasanya kan ada isi naskah di dalam menjelaskan apa maksudnya, misalkan perjanjian itu, piagam itu, kemudian antara siapa dengan siapa. Oke. Jadi kita bisa mengambil informasi di situ. Ya, berarti dia memang bisa dikategorikan sebagai naskah. Bisa masuk dengan kategori. Iya. Silakan foto kalau misalkan. Iya. Silakan teman-teman. Nanti. Nah, kalau di sini sih lebih kepada koleksi-koleksi kekinian. Udah kekinian sekali. Cuman kita pajang karena kita belum punya koleksi lagi. Kan untuk yang istilahnya belum punya koleksi yang memadai lagi untuk dimasukkan di sini kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya lebih ke hasil kerajinan saja, hasil kerajinan masyarakat yang ada di Nusantara pada umumnya. Tapi ini adalah percontohan bahwa masyarakat dulu itu pakai benda-benda seperti ini. Cuma benda ini bukan lagi benda lama kayak gitu ya. Istilahnya itu udah kekinian kayak gitu. Dari buah apa namanya? Yang keras itu. Iya, biasanya di empang-empang ya, di pesisir. Ada dia. Dibelah dua kemudian jadi seperti kayu. Iya, benar. Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini saya di zaman kecil saya juga masih dapat sebenarnya, bahkan ketika dewasa pun kita pernah lihat nonton film-film Indosiar, mereka tuh masih sering pakai yang kayak gini. Biasa tempat kue itu bosara. Oh, bosara. Ya, sejenis. Di dalam ada beberapa jenis bosara juga. Nah, biasanya untuk acara nikahan. Iya. Nah, tempat uang deh. Ya. Uang penai. Itu. Iya, tempat uang penai. Boleh. Nah, ini sama sih sebenarnya. Ini kebetulan adalah koleksi dari teman dari Dinas Kebudayaan. Dia mewakafkan koleksinya yang ada di rumahnya dipajang di sini. Ini tempat duka sebetulnya. Bukan. Ini tempat siri. Karena orang kerajaan dulu kan menyambut tamunya dengan nyiri. Makan siri. Jadi ini adalah peralatan nyiri sama seperti yang di sini juga sebenarnya. Sebenarnya lokasinya nggak harus di sini, harusnya di sini. Cuman ini satu lemari khusus untuk beliau yang memberikan kita koleksi ini. Jadi nggak bisa dibuka ya? Yang mana? Nggak bisa ditukar. Bisa.
eh, raja menyambut tamu kayak gitu. Jadi ada beberapa alat, ya. iya, ada beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk sirih. Misalnya ini untuk yang di belakang sana, yang untuk memecah pinang ya, buah pinang. Terus ada untuk kapurnya, ini beberapa yang agak besar ini, yang berlubang itu namanya amicung. Jadi setelah mereka nyiri, mereka buang liurnya. Di tempat dibuat pada zaman Raja Bone kedua. Sudah lama sekali ya. Iya, Raja Bone kedua. Aduh, siapa lagi namanya saya lupa. Iya, Pandre Besi. Benar, Pandre Besi ya. Saya ingat ada namanya Pandre Besi. Nah, jadi ini alat untuk membuat besinya. Jadi landasan untuk pembuatan besinya. Jadi ini ada 3 landasannya dan ini palunya dan ini masih asli. Ini masih asli. Ini enggak. Kalau yang ini bukan koleksi asli, tapi replika percontohan bahwa ini adalah contoh peralatan yang hasil dari ini. Dan kalau kita melihat di sini ada rambut, itu menandakan bahwa benda ini sudah pernah digunakan untuk membunuh orang. Kayak gitu. Jangan. Alat musik tradisional, utamanya yang digunakan oleh para bisu. Jadi di Bone kan ada budaya sendiri yang namanya bisu ya. Biasanya berupa tari-tarian. Jadi di sini ada beberapa peralatannya. Ada anak becing. Saya lupa ini namanya apa ya. Yang biasa dia pakai untuk menggerogot di lehernya. Seolah-olah kayak nggak tembus gitu. Ada gong, ada moko, ada suling. Jadi ini adalah peralatan yang biasa digunakan oleh para bisu untuk penarian, tari-tariannya, tari penyambutannya. Kayak gitu. Nah, sama dengan yang di sana. Di sana juga ini. Ini kami bisa bilang ini juga masih asli karena sudah lapuk deh, benar, sudah lapuk. Sebenarnya bukan tempat, jadi dia semacam properti. Yang seperti ini, yang pada gambar ini, yang biasa dia gunakan. Khususnya dalam kayak acara besar seperti Hari Jadi Bone kemarin, mereka tidak diikutkan. Tidak apa-apa. Pembuatan sarungnya, iya. Kalau ini sih sebenarnya mungkin sudah out-outan ini. Tidak ini lagi. Yang buat di dalam mesinnya itu. Ya. Orang yang buat di dalam mesinnya itu bagaimana berarti? Saya tidak paham ini kalau yang kayak gini. Tapi sepertinya dari belakang sini ya, karena ini saya biasa kayaknya pegangnya kayak gini. Iya, biasanya banyaknya di daerah Wajo sana kalau untuk pembuatan kayak ini. Iya, agak ribet. Kalau ini kumpulan uang-uang, iya, dari tahun ke tahun yang pernah berlaku di Indonesia. Ada beberapa uang-uang lokal. Uang Arab ada tuh. Arab, ada juga dari Jepang juga. Uang-uang yang pernah berlaku di Indonesia sebenarnya. Saya masih pakai belanja nih. Yang 500 monyet. Ya, saya masih pakai belanja. Sama, saya juga masih. Ini juga. Bawa kelahiran 90-an. Ya, 96. Wah, berarti saya masih lebih tua. Pahamuan manusia tertua yang ada di Kabupaten Bone. Jadi ini salah satu penggalian yang pernah dilakukan oleh tim arkeologi, ya Balar, plus dengan orang arkeologi dari Unhas dan dari BPK juga, melakukan penggalian di salah satu kecamatan di Bone. Nama kecamatannya itu Bontocani. Jadi Bontocani itu sebenarnya gugusannya berada di sekitaran Camba dan dekat juga dari Sopeng. Mungkin masih kelihatan jelas bahwa ini adalah tengkorak kalau dilihat dari sisi sebelah sana. Kelihatan sekali ini adalah bagian rangka kepala, otak, ini adalah mata, gigi dan semacamnya. 2 dan 3 di sebelah sana. Jadi dia dicetak khusus, aslinya seperti ini, tapi ini adalah replika. Yang Sumpambita. Justru saya orang Pangkep belum pernah dapat yang Sumpambita. Karena kesana itu selalu ditutup, selalu terkunci. Oh iya, tapi nggak sampai masuk ke. Oh, enggak sampai ke dalam. Kuncinya. Ada jupelnya. Ada
congklak ya. Ah, ah. Cuma ternyata Magalaceng, kalau kita bilangin, saya juga bilangnya Magalaceng gitu. Cuma ternyata ya itu mainan tradisional batu gitu. Ah, itu pakai batu untuk berburu dan semacamnya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin nggak tajam lagi karena mungkin kurang dipakai atau tidak dipakai lagi toh. Cuma seandainya ini adalah koleksi dari beberapa jenis modifikasi. Jadi dia lebih ke modifikasi pemakaian songkoreca. Jadi sebenarnya kita juga belum paham betul bagaimana kenapa ada yang modelnya seperti ini digunakan oleh siapa. Tapi yang jelasnya bahwa songkoreca itu ikon dari Bone kayak gitu. Yang pada saat itu bukan pertama kali tapi pernah atau pertama kali digunakan pada saat perang antara Bone melawan Toraja. Tapi dia sudah ada sebelumnya. Tapi pertama kali digunakan pada saat itu untuk membedakan antara pasukan Bone dengan pasukan lain kayak gitu Toraja. Tapi yang sekarang yang dipakai ini tadi. Ya, pada umumnya yang ini. Dan sekarang juga pinggiran emas itu menjadi istilahnya simbol ya, simbol kasta seseorang. Semakin tinggi lapisan emas dari yang dia pakai, artinya kastanya dia semakin tinggi. Iya, kebangsaan semakin tinggi. Kayak gitu. Kalau yang kayak gini mungkin rakyat biasa lah. Yang kecil pinggiran emasnya. Kalau ini sih proses pembuatannya. Ini punya raja. Itu punya raja. Emas. Tapi itu bukan asli. Itu bukan asli. Ya enggak bisa. Makanya semua yang ada emas-emas itu enggak di sini. Disimpannya di sana. Iya. Kalau yang ini sebenarnya lebih kepada peralatan yang biasa dia pakai, ya aksesoris untuk upacara-upacara adat pernikahan. Ini bekengnya, ikat-ikat pinggang, ada juga yang biasa diletakkan di tangan. Ini untuk laki-laki, ini untuk yang perempuannya. Apakah ada perbedaannya dengan tempat lain? Sebenarnya hampir sama sih, kalau Bugis dan Makassar itu sebenarnya hampir sama. Iya, pada umumnya hampir sama. Cuma mungkin ya memang ada beberapa simbol-simbolnya kali ya. Misalnya kayak mungkin ini simbol kalungnya. Kalau di Bugis, kalau di Makassar saya nggak tahu laki-lakinya pakai kalung modelnya kayak gimana. Cuman kalau di Bone pakainya seperti itu ya, kayak dua burung bango yang saling ini berbelakangan kayak gitu. Kawanan. Burung apakah itu namanya? Jadi mulai dari kayak lambing-lambingnya, pakaian adatnya, kita mau adakan tahun depan. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita inikan. Rencananya kita mau pasang di sini. Ya, insya Allah terlaksana. Ya, kayak yang di Balak Lompoa. Nah, sebenarnya dulu ada di Bola Soba. Cuma terbakar. Akhirnya enggak punya. Makanya kita mau coba adakan lagi. Makanya kita mau sortir lagi koleksi. Untuk saat ini masih seperti itu karena yang katanya kan mau dipindahkan yang di daerah Palaka sana. Kayak gitu. Cuman masih terhambat dalam proses pembangunannya. Karena kemarin katanya isunya itu kapal yang digunakan untuk mengangkut kayunya itu tenggelam. Jadi entahlah ya bagaimana ini. Kita juga masih menunggu, masih berharap semoga bisa secepatnya dibangun. Gitu, namanya juga bangunan cagar budaya ya harus segera diinikan. Nah, itu saja dari koleksi. Oke, baik, itulah tadi penjelasan yang cukup detail dari tour guide yang ada di Museum Lapawawai, Kabupaten Bone. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo berkunjung ke museum. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.